Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat religi Kabupaten Pesawaran. Di podcast ke-9 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran kali ini, kita sudah kehadiran siswa madrasah berprestasi. Membawa nama baik Provinsi Lampung, tentunya Kabupaten Pesawaran, dan tentunya Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran. Ini dia Muhammad Khairul Rahman. Iya, betul sekali. Biasa dipanggil Khairul atau Rahman? Enggak, kalau nama panggilan dari teman-teman atau kerabat-kerabat terdekat, kalau teman udah dekat, biasanya panggilnya Apung. Apung, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran beserta seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran mengucapkan selamat atas apresiasi yang telah diraih Apung. Mudah-mudahan ini apa yang Apung dapatkan, ilmu yang didapatkan di Kongres Anak Nasional bisa menjadi pengetahuan bagi anak-anak Indonesia lainnya. Amin. Khususnya mungkin untuk teman-teman di seluruh Kabupaten Pesawaran, Betul. di Satu Pesawaran, dan juga di Provinsi Lampung tepatnya juga. Boleh cerita sedikit nggak Apung? Kisah bisa menjadi perwakilan Lampung nih, delegasi Lampung di Forum Anak Nasional. Oke, ceritanya itu dimulai pada masa COVID-19 melanda itu ketika 2019, tepatnya kelas 8, masih kelas 8. Di situ kan gabutnya itu minta ampun, tugas numpuk, dan coba cari suasana baru lah. Coba ikut-ikut webinar, ikut-ikut lomba, dan kebetulan ketemu webinar yang cocok. Ketika itu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada webinar kesehatan jiwa tepatnya. Siapa itu yang ngajak? Yang dapat info dari mana itu? Itu dapat info dari sekolah MTS 2 Pesawaran. Lupa. Di MTS 2 Pesawaran tepatnya. Dapat informasi, yuk ikut sini. Siapa tahu cocok dan ikutan. Alhamdulillah jadi narasumber untuk yang kedua kalinya di podcast tersebut, di webinar tersebut, dan sempat break 1 tahun. Nggak mau ikutan dulu. Dan dapat undangan tuh dari teman-teman. Yuk gabung lagi. Dan teman apa itu? Teman-teman Forum Anak dari Indonesia. Awal muasalnya bisa ikut tergabung di Forum Anak itu gimana? Ya dari webinar tersebut. Oh, jadi daftar webinar. Iya, kenal teman-teman baru. Yang ikut webinar itu dari Lampung cuman Khairul sendiri? Enggak, kemarin tuh ada 5 orang dan kami jadi perwakilan Lampung mempresentasikan kegiatan-kegiatan atau masalah-masalah yang ada di Provinsi Lampung tepatnya. Di webinar itu? Iya. Nah, dari webinar itulah kemudian mungkin dari Forum Anak Nasional ini merupakan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nah, mereka itu kemudian melihat ya, dari perwakilan kementerian itu melihat ini kapasitas dari anak-anak yang boleh ikut serta dalam Forum Anak Nasional gitu. Enggak, kita itu diseleksi dulu, daftarnya pribadi. Dan setelah itu seleksi wawancara, substansi, dan ada sekitar 4 seleksi yang dilalui oleh para pengurus Forum Anak Nasional untuk menjadi pengurus. Terpilihlah Khairul. Alhamdulillah kemarin itu dari 5 orang dari Lampung, Khairul terpilih menjadi salah satu pengurus Forum Anak Nasional. Perwakilan Provinsi Lampung. Perwakilan Provinsi Lampung. Ngapain aja sih di Forum Anak Nasional itu? Di Forum Anak Nasional itu adalah organisasi yang menurut Khairul cocok banget untuk para milenial sekarang, tepatnya anak-anak. Karena bisa sharing pengalaman dan juga bisa memperjuangkan hak-hak anak yang ada di seluruh Indonesia. Nah, berarti pas kemarin acara di Forum Anak Nasional itu seluruh anak-anak Indonesia itu berkumpul, kemudian memberikan aspirasi suara anak Indonesia. Untuk Ipung sendiri, Apung ya tadi, untuk Apung sendiri itu, isu di Kabupaten Pesawaran ini, isu apa terkait anak-anak yang Apung angkat di Forum Anak Nasional di Hari Anak Nasional tahun 2002 di hadapan Presiden kemarin? Kita ini masih banyak yaitu iklan penyebaran rokok. Iya kan? Itu merupakan salah satu faktor pendukung banyaknya perokok anak. Jadi di Kabupaten Pesawaran sendiri khususnya Provinsi Lampung, aku lebih memilih untuk mengangkat isu tentang rokok
atau iklan promosi penyebaran rokok. Iya, kemarin itu di acara Kongres Anak ini saya baca itu berdua ya dengan salah satu peserta dari Tulang Bawang. Nah, yang dari Tulang Bawang itu sebagai apa di Kongres Anak itu? Oh, kalau yang tulang bawang itu sebagai fasilitator Apung sendiri. Jadi dia yang lebih mendampingi forum anaknya. Beda ya itu? Iya beda. Kalau dia lebih dari sudut pandang mendampingi anak-anaknya, kalau Apung kan lebih mengeluarkan aspirasinya. Oh, saya pikir itu sama-sama anak-anak loh berdua gitu, Enggak, delegasi Lampung gitu. enggak, kalau Kak Pipit alhamdulillah usianya udah 21 tahun dan udah nggak masuk usia anak karena menurut pemerintah anak itu adalah seseorang yang masih berusia 0 sampai 18 tahun. Oh, saya secara orang awam mikirnya ini udah MA gitu, kok masih anak-anak sih Iya, disebutnya kebanyakan gitu. kayak gitu. Ternyata 0 sampai 18 tahun ya. Iya, Saya pikir sudah remaja gitu yang seusia Apung ini gitu. Ternyata masuk di Kongres Anak 0 sampai 18 18 tahun. tahun. Kemudian terkait di peringatan Hari Anak Nasional kemarin, itu Kabupaten Pesawaran mendapat peringkat kabupaten layak anak tingkat madya. Ya, Iya, betul sekali. tanggapannya gimana itu? Tanggapan Apung sendiri. Kabupaten Pesawaran menjadi kabupaten layak anak tingkat madya itu. Oke, untuk Kabupaten Pesawaran sendiri udah lumayan ada peningkatan karena susah banget untuk mendapatkan peringkat di Kabupaten Layak Anak itu tersendiri dan mungkin bisa tepuk tangan untuk Kabupaten Pesawaran karena udah bisa sampai di tingkat madya itu udah hebat banget. Iya, Iya, kan sulit. mempertahankannya Iya, yang sangat sulit ya. iya. Mhm. Kebijakan-kebijakan apa saja sih sebenarnya yang sudah kita dapatkan sebagai anak-anak di Kabupaten Pesawaran ini? Untuk di Kabupaten Pesawaran sendiri ada pada peraturan pemerintah yaitu peraturan bupati telah tercantum di situ ada kawasan tanpa rokok dan juga perkawinan usia anak yang dilarang di Kabupaten Pesawaran. Kalau boleh tahu, sebentar, Hoirul ada ininya, referensinya. Oke, ada Perbub yaitu peraturan bupati nomor 33 tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Jadi situ diatur bahwa tidak ada dispensasi perkawinan bagi anak-anak yang melakukan perkawinan secara terpaksa. Jadi untuk umurnya minimal 19 tahun bagi pria dan 19 tahun untuk wanita. Mhm. Serta ada peraturan tentang rokok yang tercatat dalam peraturan bupati nomor 34 tahun 2014 yang dimana dilarang merokok di tempat-tempat umum yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah, khususnya sekolah. Mhm. Mungkin itu salah satu peraturan yang telah dibuat oleh Kabupaten Pesawaran untuk kemajuan anak-anak di Kabupaten Pesawaran. Iya. Bangga nggak sih kemarin bisa ikut Kongres Anak Nasional? Boleh cerita nggak sih dari awal ke sana, kemudian ikut yang di Jakarta Utara itu ya, mulai dari Jakarta Iya, Utara, kemudian ketemu presiden di Puncak Hari Anak Nasional. Itu gimana ceritanya? tentunya bangga banget lah kok bisa ketemu sama presiden, ketemu Hmm, sama-sama orang hebat di seluruh betul. Indonesia. Ada foto sama presidennya nggak? Ada dong, masa udah ketemu sama Bapak Presiden? Boleh, boleh kita lihat kamera. Oh Oke, iya, itu dia teman sekalian. bisa ketemu sama gubernur yang ada di Indonesia yang mungkin terkenal banget pokoknya. Ridwan Kamil. Iya dong. Bapak Anies Baswedan Anies juga ada. Baswedan juga, iya. Tentunya Bapak Gubernur Provinsi Lampung kemarin berhalangan hadir. Diwakili Iya, sama diwakili Ibu sama Wakil Ibu ya. Kadis. Oh, Ibu Iya. Kadis. Tapi bersyukur banget bisa ketemu sama Bapak nomor satu se-Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, diceritakan proses yang selama di Jakarta Utara dan di Bogor. Jadi untuk hari pertama keberangkatan tepatnya pada pukul 8.15 udah check in di bandara, Mm-mm. datang ke tempat Bandara Soekarno-Hatta 9.15 ke berangkat ke Discovery Ancol pada saat itu kondisi
langit sedang tidak mendukung. Hujan. Iya, sedikit hujan rintik-rintik, tapi alhamdulillah bisa sampai ke Discovery Ancol dengan tepat waktu pada pukul 12.00 swab test. Malamnya kami pembukaan, di situ ada penguatan kapasitas Forum Anak Nasional. Dan alhamdulillah di penguatan kapasitas Forum Anak Nasional itu bisa ketemu Tasya Kamila, bisa ketemu DMPB dari BMKG, pokoknya keren-keren banget. Dan di hari kedua ada perumusan suara anak Indonesia atau penyusunan SAI yang dilakukan oleh teman-teman di 34 provinsi, ada yang secara hybrid atau via Zoom dan ada yang secara offline. Di situ ceritanya lumayan menggebu banget, udah kayak kantor DPR namanya. Instruksi pimpinan. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Setelah itu kami kan gladi resik untuk persiapan Suara Anak Indonesia pada hari tanggal 23 yang akan didatangkan secara langsung Bapak Presiden Jokowi serta Ibu Menteri dan gubernur-gubernur. Dan sedikit pemotingan untuk pembawa acara untuk SAI tersebut. Iya. Saya dapat cuplikan videonya itu. Oh, lihat Apung juga. sebagai ini ya pemandu acaranya ya. Pasangannya dari daerah mana itu? Dari daerah Banten. Oh, itu dari kan daerah Banten. dipilih secara berbarengan oleh teman-teman lewat voting, siapakah yang mungkin dapat Anda percayai untuk mandu acara gitu ya? Enggak, bukan. Panitia pada saat itu bukan tulis untuk siapa yang membawa acara, tapi untuk siapa yang mungkin yang dapat Anda percayai. Oh, percayai. Iya, percayai. Alhamdulillah, mungkin apa karena pemaksaan dari aku nggak ada maksa teman-teman sih, nggak ada maksa. Mungkin nanti teman-teman bisa cek sendiri ya rezekinya apakah ada pemaksaan. Apung di situ alhamdulillah terpilih menjadi salah satu yang teman-teman dapat percayai. Kenapa itu ya? Kok menurut Apung sendiri kok bisa dipercaya sama teman-teman se-Indonesia itu? Apung juga bingung, teman-teman bisa mempercayai Apung padahal setiap pagi Apung itu buat onar di kamar-kamar teman-teman itu. Bangun-bangunin. Mungkin ya. Nggak tahu juga, soalnya friendly mungkin juga. Mungkin senyuman Apung. Dapat iklan dari salah satu pasta gigi ya. Kemudian gimana terus ceritanya di puncak Hari Anak Nasionalnya? Di puncak Hari Anak Nasional itu karena persiapan kami alhamdulillah walaupun waktunya cuma beberapa jam tapi lumayan matang juga, bisa dilihatkan waktu via Zoom meeting atau via YouTube Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di situ deg-degan biasa lah, pasti ada manusia deg-degan. Cuman alhamdulillah teman-teman bisa mengcounternya. Jadi bisa perform secara maksimal. Semuanya ya. Iya. Di hadapan presiden itu kan menyampaikan suara anak Indonesia ya. Iya. Gagasan utamanya terkait isu apa yang disampaikan, salah satu mungkin yang menyampaikan itu yang membacakan ya, yang disampaikan ke Presiden Republik Indonesia. Salah satu gagasannya, gagasan utamanya, garis besarnya saja, isunya tentang isu apa yang disampaikan. Jadi kalau untuk isu itu ada sekitar 1, 2, banyak isu. Jadi setiap poin tuh mewakili satu isu. Ada poin nomor 1 itu lebih kayak ke informasi layak anak. Terus poin karena Apung berada di klaster 2 waktu perumusan suara anak Indonesianya itu, jadi lebih mengangkat pada perkawinan usia anak dan juga kekerasan terhadap anak pada lingkup KDRT. Ada isu terkait pendidikan moderasi beragama nggak bagi siswa? Untuk pendidikan moderasi beragama sepertinya pada waktu itu kami belum mengangkatnya karena yang paling urgent untuk diangkat pada saat ini adalah ke-11 poin tersebut. Iya, berarti banyak sekali dukungan dari semua pihak ya terhadap anak-anak Indonesia. Kalau misalkan ada adik-adik kelas Apung nih yang mau ikut jejak Apung nih menjadi pengurus Forum Anak Nasional, apa yang mereka harus lakukan? Mungkin yang harus dilakukan oleh teman-teman semua, ayo bangun, jangan terus tidur, kita harus terus berjuang, kita bisa kok. Mungkin untuk teman-teman yang pengen join di Forum Anak bisa hubungi Apung juga, nanti kita bakal diskusi. Dan di Forum Anak Pesawaran juga atau Fornasa,
mungkin Kementerian Agama juga udah tahu ya, Forum Anak Pesawaran. Dan di situ kami akan merekrut teman-teman semua, jangan takut untuk gabung bersama kami karena nggak ada yang digigit sama kami. Dan mungkin kita berjuang tuh nggak harus di perform anakan doang kali ya. Banyak kok organisasi lain yang menawarkan apa ya? Menawarkan suatu benefit ilmu yang bermanfaat dan juga pengalaman yang lebih luas serta relasi yang lebih luas juga. Jadi jangan pernah untuk minder bagi saya introvert, saya nggak bisa gabung di suatu organisasi. Mungkin teman-teman yang introvert bisa gabung di olimpiade-olimpiade, bisa bergabung di organisasi yang mungkin cocok untuk teman-teman. Jadi jangan pernah minder dengan suatu keadaan teman-teman tersendiri. Nyoba ekstrakurikuler dulu mungkin di sekolah ya, biar nggak malu-maluin ya. Iya. Tapi alhamdulillah Hoiro Apung ikut ekstrakurikuler pas sekolah itu kayaknya nggak ada yang lebih kayak ke public speaking lah. Cuman kayak ke teater bareng Pak Bagus waktu di MTS 2 Pesawaran. Tapi mungkin karena teater lebih kayak ke melucu-melucu, jadi alhamdulillah sekarang lumayan melucu. Ada ilmunya berarti diambil ya dari ilmu teater itu ya. Dari seluruh peserta di Forum Anak Nasional, yang termuda umur berapa, Pung? Yang termuda waktu itu umur 14 tahun, kemarin itu. SMP berarti ya? Iya, SMP. Dari daerah mana itu? Dari daerah istimewa Yogyakarta. Oh, ada anak yang paling mungil lah ya di sana dari SMP. Kalau yang paling tua, 18 tahun 18 berarti tahun ya? ada. Dari mana? Kalau nggak salah kemarin itu dari Kalimantan Utara. Kalau Apung kelas berapa sih? Apung kelas 11. Kelas 11. Mau menuju kelas 12 ini dengan segala aktivitas yang padat, pelajaran banyak yang tertinggal nggak? Alhamdulillah enggak juga, dan alhamdulillah Apung masih dipercaya sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi nanti yang dibimbing sama Umi Ningsih yang bantu banget, yang bimbing Apum yang males-malesan ini untuk terus berjuang di bidang Olimpiade juga. Dan alhamdulillah kemarin itu dari kelas 1 sampai sekarang kelas 11, Apum gak pernah lepas dari ranking 1. Alhamdulillahnya di situ. Selamat ya. Iya. Tetap berprestasi di sekolah ya, walaupun banyak aktivitas juga di luar sekolah. Iya, kebanyakan kan dari teman-teman itu banyak yang lepas dari sekolahnya. Tapi Apum coba untuk bangkit, Apum kegiatan cuman untuk healing doang, tapi sekolah itu adalah hal yang utama untuk Apum. Ya, betul sekali. Baik, yang terakhir ini, Apung, harapannya pada pemerintah terkait kebijakan pemerintah untuk Kabupaten Layak Anak dan pesan-pesan ke kawan-kawan sekalian. Oke, untuk harapan kepada pemerintah mungkin untuk lebih mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh anak-anak, karena anak-anak pada hari ini adalah pemimpin di hari esok, karena mungkin bapak dan ibu sekarang masih duduk dengan rapih di meja pemerintahan, mungkin untuk hari esok anak-anak ini yang mungkin masih menyuarakan hak-haknya yang tidak didengarkan oleh pemerintah di daerah, mereka yang akan merubah dunia nanti. Terima kasih untuk pemerintah tersendiri yang udah membuat keputusan atau kebijakan untuk anak-anak di Indonesia. Serta untuk teman-teman Apum khususnya yang ada di Kabupaten Pesawaran serta Provinsi Lampung, jangan lupa juga untuk terus bangkit. Karena kalau misalkan kita tetap diam saja, kapan kita untuk sampai finishnya, jangan pernah takut untuk ambil start. Karena ketika kita udah melangkah satu kali, insya Allah berkali-kali juga kita akan terus penasaran gitu. Apa nih yang bakal sampai mana nih gitu. Penasaran banget untuk sampai mana lagi gitu. Jadi jangan pernah takut untuk ambil start. Intinya itu aja. Luar biasa narasumber kita kali ini. Apung Siswaman 1 Pesawaran. Jadi sebagai anak-anak terutama ya, pelajar tentunya, jangan takut untuk memulai. Bener ya gitu? Iya, bener banget. Baik, terima kasih Apung atas waktunya di hari ini ya, hari belajar ya di sekolah ya. Belajar, iya. Alhamdulillah, sekolah Apung itu termasuk sekolah yang mensupport murid-muridnya karena kebetulan Apung dapat masukan-masukan dari guru-guru juga. Ayo
kita dukung loh. Kalau punya potensi kenapa enggak kita bantu gitu. Kenapa enggak kita bareng-bareng untuk maju bersama gitu. Apun dapat ini juga dari teman-teman semua, dapat kayak misalkan suka gibah bareng gitu loh. Anak Gibah bermanfaat lah ya. anak-anak forum anak nasional itu. Sekolahku itu kayak gini loh, kalau misalkan aku mau keluar buat organisasi atau buat lomba, pasti nanti pulangnya kayak digibahin gitu sama gurunya gitu. Alhamdulillah Apung sendiri enggak, mulai dari MTS 2 pesawaran sampai Keman 1 pesawaran, guru-gurunya mendukung. Iya, mendukung. Iya, mensupport murid-muridnya supaya bisa berkembang, supaya bisa maju. Kan kalau misalkan kita bisa maju bersama, kenapa enggak, kata mereka. Ucapan terima kasih untuk guru-guru di MAN 1 Pesawaran. Baik, terima kasih Apung atas waktunya. Lain kali mungkin ada capaian prestasi lagi dapat kita undang kembali di podcast Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Demikian podcast kita kali ini, sahabat Ragi Kabupaten Pesawaran, dengan narasumber siswa MAN 1 Pesawaran yang menjadi delegasi Provinsi Lampung pada Forum Anak Nasional tahun 2022. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Apung ya. Sama-sama.